Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita akan memasuki Minggu Kantate, minggu yang menyerukan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan atau khotbah bagi kita di Minggu Kantate di tahun ini diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk membaca firman-Nya, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, silakan mari kita membuka Alkitab kita, yaitu Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beginilah bunyinya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin kitab Mazmur itu sudah sangat biasa bagi kita. Mazmur berisikan pengalaman-pengalaman kehidupan orang-orang percaya dalam perjalanan bangsa Israel dahulu kala. Dan bagi kita dari seluruh Alkitab, Mazmur ini sangat menarik karena ada banyak fakta-fakta unik di dalamnya. Dari 66 kitab di Alkitab, kita tahu Mazmur adalah kitab terpanjang yang memiliki pasal terbanyak. Pasal sampai kepada 150 pasal. Seperti teks yang baru kita baca itu. Dan di Mazmur ini jugalah terdapat ayat yang paling panjang dari setiap pasal. Itu Mazmur 119 itu sampai ke 176 ayat. Dan uniknya lagi di Mazmur ini jugalah terdapat ayat terpendek dari seluruh kitab. Dari seluruh pasal. Hanya ada 2 ayat di dalam satu pasalnya, yaitu Mazmur 117. Dan satu fakta menarik lagi, kalau kita bagi mulai dari Kejadian sampai ke Wahyu, yang berada tepat di tengah itu adalah kitab Mazmur, yaitu Mazmur 117. Itu pas di pasal ke-595 setelah mulai dari Kejadian sampai dengan Mazmur. Jadi ini membuat menjadi semakin menarik untuk mempelajari atau mendalami kitab Mazmur ini. Kita tahu Mazmur 150 ini juga memberikan kita satu penekanan khusus. Kita lihat pasal itu dibuka dan diakhiri dengan kata yang sama, yaitu haleluya. Haleluya artinya puji Tuhan. Maka dengan cepat kita boleh berkata, isi dari Mazmur 150 ini menekankan tentang puji-pujian kepada Tuhan atau perihal memuji Tuhan. Kalau di Mazmur pasal 1 kita dibawa untuk menjadi orang-orang yang benar, dan diakhiri supaya kehidupan orang benar itu adalah untuk memuji Tuhan saja. Puji Tuhan, haleluya.
Dalam hal memuji Tuhan ini, saya kira dan saya yakin kita semua sudah melakukan. Tapi lewat Mazmur 150 ini kita mau mendekati atau memperdalamnya lebih khusus lagi. Ketika berbicara tentang memuji Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Dan itu akan dijawab dalam Mazmur 150 ini. Dimulai dari di mana kita harus memuji Tuhan. Kemudian, mengapa kita harus memuji Tuhan? Dan yang berikut adalah bagaimana atau kapan kita memuji Tuhan. Dan yang berikut adalah pertanyaannya, siapa yang harus memuji Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita jawab dalam teks pada hari. Kita mulai dari yang pertama, di mana kita harus memuji Tuhan. Di ayat 1 disebutkan, pujilah Allah dalam tempat kudus. Kemudian, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kita garis bawahi yang pertama tadi, di tempat kudusnya. Ini menunjuk kepada bait suci di Yerusalem. Bait suci sebagai tempat kehadiran Allah, di mana orang-orang Israel sudah terbiasa untuk bertemu dengan Tuhan Allah, maka mereka akan berkumpul bersama di dalam bait suci. Jadi yang pertama, kita memuji Tuhan adalah di bait suci. Kemudian disebutkan, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dalam cakrawalanya yang kuat. Ini menunjuk kepada alam semesta tanpa batas. Maka ayat 1 ini mau menegaskan, di manakah kita memuji Tuhan? Di setiap tempat. Memuji Tuhan tidak hanya di bait suci, tidak hanya di gereja, tapi memuji Tuhan di segala tempat, di seluruh alam ini. Jadi di tempat pekerjaanmu, ketika engkau berbelanja, ketika engkau berjalan-jalan, ketika engkau duduk santai di rumahmu, di sana pun harusnya ada puji-pujian hanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, kita harus menyadari pekerjaan kita itu adalah cara kita memuji Tuhan. Maka dengan demikian tidak mungkin ada lagi orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya. Karena orang yang memuji Tuhan, dia akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi memuji Tuhan itu di mana saja, di mana-mana. Kemudian kita lihat yang berikutnya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Jawabannya ada di ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Dalam epistel yang kita baca di Wahyu itu, Wahyu 15 ayat 1-4, di sana ada 2 jenis nyanyian disebutkan. Nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba Allah. Jadi orang-orang yang memuji Tuhan, mengapa harus memuji Tuhan? Alasannya adalah karena keperkasaan Tuhan. Dalam nyanyian Musa kita tahu mereka menyaksikan keperkasaan Tuhan yang telah menolong orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, selamat dalam perjalanan padang gurun dan memasuki tanah Kanaan. Tapi nyanyian Musa secara khusus kita mau melihat ketika mereka selesai menyeberang laut Teberau. Ketika orang Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, dari perbudakan itu, mereka bertemu di depan dengan laut Teberau. Dan kita tahu ketika mereka sudah berangkat, Raja Firaun berubah pikiran, dia menyuruh tentaranya untuk mengejar orang Israel. Maka posisi orang Israel sekarang sedang terjepit. Di depan ada laut, di belakang ada tentara Mesir. Maka tidak ada jalan keluar lagi. Tapi justru pada saat itulah, ketika tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada solusi lagi, Tuhan menunjukkan keperkasaannya lewat hambanya Musa. Laut Teberau terbelah 2.
dan umat Allah orang Israel bisa berjalan di jalan yang kering, di tanah yang kering dari tengah lautan itu, sehingga mereka sampai ke seberang dengan selamat. Itu adalah keperkasaan Tuhan. Dan disebutkan juga tadi tentang kebesarannya yang hebat. Dalam nyanyian anak domba ini berunjuk atau menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika di dunia ini kita tidak memiliki satu alasan atau satu hal yang bisa menyelamatkan kita, tidak kita temukan lagi di dunia ini yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa, dari hukuman dosa. Ketika tidak ada jalan keluar, Tuhan menunjukkan kebesarannya yang hebat. Lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh jalan keluar. Kita dibebaskan dan dipulihkan. Maka ini adalah alasan bagi kita untuk memuji Tuhan, karena keperkasaannya dan kebesarannya yang hebat, yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita lagi untuk tidak memuji Tuhan. Karena kita tahu kita ada sekarang ini pun itu semata-mata hanya karena kuasa, keperkasaan Tuhan dan kebesarannya. Kemudian yang berikut, kapan atau merujuk kepada bagaimana kita memuji Tuhan. Di ayat 3 sampai dengan ayat 5 kita diberikan jawaban. Memuji Tuhan dengan tiupan sangkakala, puji Tuhan dengan gambus dan kecapi, puji dengan rebana dan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting dan ceracap yang berdentang. Ini mau menegaskan kapan kita memuji Tuhan. Ada disebut membunyikan tiupan sangkakala, membunyikan ceracap, rebana, ada tari-tarian. Ini mau menggambarkan suatu pesta yang meriah. Jadi bagaimana kita harus memuji Tuhan? Seluruh kemampuan kita, seluruh yang ada di sekeliling kita harus dapat kita gunakan untuk memuji Tuhan. Alat-alat musik yang disebutkan di sana bukan melulu hanya dengan harus menggunakan alat musik itulah baru benar memuji Tuhan. Bukan, tetapi seluruh kehidupan kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Demikianlah harusnya memuji Tuhan. Dan kapan kita memuji Tuhan? Itu pada setiap situasi. Ketika kita sedang senang, ketika kita sedang susah, ketika kita berprestasi, ketika kita gagal, ketika apa yang kita impikan kita peroleh, ketika apa yang kita impikan masih tertunda atau belum kenyataan, pada segala sesuatu kita harus memuji Tuhan. Entah pada saat ini Bapak Ibu sedang menderita sakit penyakit, entah pada saat ini Bapak dan Ibu sedang mengalami persoalan keluarga yang hebat, entah saat ini Bapak dan Ibu sedang dirundung duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, tapi firman Tuhan mau menegaskan memuji Tuhan itu di setiap situasi, dalam setiap keadaan. Kita ingat tadi Wahyu 15 dalam epistel kita, di sana juga ditegaskan atau ditunjukkan bagaimana orang-orang Kristen mula-mula itu mereka mampu memuji Tuhan. Dan seruan Yohanes supaya mereka tetap memuji Tuhan meski kehidupannya pada saat itu mereka tidak bisa nyaman memuji Tuhan. Karena orang-orang Kristen disiksa, dikejar-kejar, dihukum, dibakar, dipenjara, bahkan dibunuh. Tetapi pada saat yang demikian pun puji-pujian kita kepada Tuhan tidak boleh surut. Ketika disebutkan demikian, kita harus mampu bertahan dalam penderitaan kita dengan tetap memuji Tuhan. Dan kita tahu ketika kita memuji Tuhan, pada saat itu juga kita sedang menumbuhkan pengharapan yang hidup dalam kehidupan kita. Misalnya kita sedang sakit,
kita bernyanyi memuji Tuhan, saya yakin dalam pujian itu atau dengan pujian itu, tubuh kita ini akan menghasilkan energi baru. Tubuh kita ini akan menghasilkan zat-zat yang menambah ketahanan tubuh kita. Pengharapan kita akan bertumbuh semakin kuat dan juga sukacita kita akan semakin kuat. Maka pujilah Tuhan di dalam segala keadaanmu, di kehidupanmu ini. Dan yang terakhir kita lihat di sini, siapakah yang harus memuji Tuhan? Ayat ke-6 berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Segala yang bernapas. Kita tahu nafas itu adalah pemberian Allah. Maka segala yang telah menerima pemberian Allah dalam kehidupannya seharusnya memuji Tuhan. Jadi biarkanlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Tidak hanya kita manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, segala sesuatu yang diberikan nafas oleh Tuhan atau yang berasal dari Tuhan harusnya memuji Tuhan. Maka jikalau saudara-saudari dan bapak ibu mengakui pada saat ini sedang bernafas dan menerima nafas ini dari Tuhan, ingatlah tugasmu, tanggung jawabmu juga untuk ikut memuji nama Tuhan dalam kehidupan. Karena tanpa terkecuali semua kita harus memuji Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengetahui di mana, kapan, mengapa, dan siapa saja yang memuji Tuhan. Maka akhirnya marilah semua kita memuji Tuhan di tempatnya yang kudus dan di segala tempat yang kita lalui atau diam. Pujilah Tuhan karena keperkasaannya dan kehebatannya dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan dengan segala sesuatu yang ada padamu, atau talenta, atau harta, atau apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Pujilah Tuhan dengan semuanya itu. Dan tanpa terkecuali semua kita harus memuji Tuhan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena dengan memuji nama Tuhan, kita menunjukkan kita bergantung kepada Tuhan. Dan kita akan senantiasa setia, percaya hanya kepada Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang membimbing kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami ini adalah orang yang lemah, yang sering melupakan segala perbuatan-Mu yang besar itu. Maka tolonglah ingatkan kami seluruh umat. Biarlah seluruh yang bernapas memuji Engkau senantiasa di setiap keadaan, di sepanjang kehidupan kami. Dengarlah doa kami ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.